Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak? Alhamdulillah. Pada pagi hari ini kita bisa bertemu lagi, belajar bersama lagi dalam keadaan sehat walafiat. Anak-anak, pada pagi hari ini kita akan mempelajari pelajaran PAI, Pendidikan Agama Islam. Nah, sebelum kita lanjutkan, mari kita buka dengan membaca doa dulu. Semoga kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Berdoa mulai. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabbah wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma bi rahmatika ya arhamar rahimin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Anak-anak, pagi hari ini pendidikan agama Islam pelajaran PAI dibuka pada pelajaran yang ke-10, yaitu hidup mulia dengan bersyukur dan bersikap peduli terhadap sesama. Ya, anak-anak ya. Materi pada pagi hari ini adalah pelajaran yang ke-10. Anak-anak bisa membuka pada bukunya semuanya ya, pada halaman 123. Yaitu dengan tema hidup mulia dengan bersyukur dan bersikap peduli terhadap sesama. Maksudnya apa anak-anak? Maksudnya yaitu kita hidup dalam dunia ini harus saling membantu, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, dan tetap saling menjaga kerukunan. Karena apa? Tujuan untuk pembelajaran pagi hari ini yaitu memahami sikap peduli terhadap sesama sebagai pemahaman surat Al-Kautsar, mencontohkan perilaku peduli terhadap sesama dengan implementasi surat Al-Kautsar. Ya, nanti anak-anak kita akan juga membaca dalam surat Al-Kautsar. Ya. Anak, sebelum mempelajari sikap peduli terhadap sesama dan bersyukur, mari kita lakukan kegiatan berikut ini. Kapan kita harus bersikap peduli sesama dan kapan kita harus bisa menunjukkan sikap peduli sesama teman ya. Nih, pada pelajaran yang pertama yaitu yang A adalah sikap peduli terhadap sesama. Arti peduli adalah apa, Nana? Apakah kita harus selalu membantu orang lain? Nah, ini perlu kita pelajari. Peduli yang berarti adalah memerhatikan orang lain, sesama makhluk hidup. Jadi peduli terhadap sesama artinya adalah memperhatikan sesama makhluk hidup. Karena apa anak? Semua yang ada di dunia ini adalah semua makhluk hidup ciptaan Allah. Makanya kita sesama ciptaan Allah harus saling menghormati, saling menyayangi, saling peduli sesama makhluknya Allah. Saling tolong menolong, saling bantu membantu demi kebersamaan hidup di dalam dunia ini. Lah itu lihat pada gambar 10.1, menolong teman yang sedang sakit di sekolah merupakan contoh sikap peduli kepada sesama. Lah contohnya ketika anak kita atau teman kita sedang sakit, maka kita harus peduli, yaitu dengan menolong teman kita yang lagi membutuhkan pertolongan ya, itu anak-anak ya. Jadi ketika ada teman kita yang membutuhkan pertolongan, kita harus membantunya ya. Seperti sabda Rasulullah SAW, anak-anak yang pada atas ini bisa dibaca bersama. Anin Nu'man bin Bashir qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, taral mu'minina fi tarahumihim wa tawaddihim wa ta'adufihim kamasil jasad idza ashtaka udwan ta'a lahu sa'iru jasadihi bisyaril humma. Artinya apa anak? Artinya adalah dari An-Nu'man bin Bashir berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, kamu akan melihat orang mukmin dalam hal saling mengasihi, mencintai, menyayangi, bagikan satu tubuh. Apabila ada salah satu anggota tubuh kita yang sedang sakit, maka seluruhnya tubuhnya akan menjadi terasa sakit. Apa artinya anak-anak? Jika kita mengalami kesusahan, maka
kita harus peduli sesama teman. Jika teman kita lagi sakit, lagi kesusahan, kita harus juga merasakan. Begitu juga dengan teman kita. Karena apa? Dalam orang Islam itu diumpamakan seperti satu tubuh. Jika ada yang sakit anggota tubuh kita, maka semua harus merasakan sakit. Kal jasadil wahid, seperti tubuh satu. Jika kakinya sakit, pastinya seluruh tubuhnya juga membantu, tangannya membantu untuk mencarikan obat. Begitulah dalam kehidupan sehari-hari kita harus mengimplementasikan itu, mewujudkan rasa saling peduli sesama, ya. Kemudian yang nomor 2, menerapkan sikap peduli terhadap sesama dalam hidup sehari-hari. Ya. Apa artinya, anak? Setiap muslim harus memiliki sikap yang peduli terhadap sesama. Nah, yang harus kita contohkan seperti berikut ini. Ketika teman jatuh, kita harus membantu membangunnya, membukannya. Ketika teman yang tidak mempunyai bekal, kita harus membantu berbagi bekalnya. Nah, ketika ada teman yang tidak membawa pensil atau alat tulis yang lain, kita harus membantunya. Nah, itu diantaranya sikap peduli terhadap teman kita. Kemudian yang ketiga, Nana, sikap peduli terhadap sesama, penerapan dari surat Al-Kautsar. Mari kita baca surat Al-Kautsar bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar fasholli lirabbika wanhar inna syani'aka huwal abtar. Nah, ini yang perlu kita contoh adalah yang artinya sebagai berikut. Sungguh kami telah memberimu nikmat yang banyak kepada Nabi Muhammad, ya. Maka laksanakanlah sholat karena Tuhanmu dan berkorbanlah sebagai ibadah yang mendekatkan diri kepada Allah. Sungguh orang-orang yang membencimu adalah orang yang terputus dari rahmatnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, itu adalah pada penerapan surat Al-Kautsar. Selanjutnya, anak, peduli terhadap sesama, sikap menolong, tolong menolong, bantu membantu, diantaranya yaitu membantu dengan materi, baik sesama yang kita mampu seperti memberikan uang atau harta benda lainnya. Membantu dengan pengaruh kedudukan seperti ketua kelas menjaga temannya yang diejek oleh temannya. Jadi harus melindungi kepada teman-temannya. Di antaranya itu ada juga membantu dengan menghibur atau memberi nasihat kepada teman kita. Membantu dengan mendoakan kepada orang yang lagi dalam kesusahan. Nah, ini adalah ya, yang perlu kita tanamkan adalah saling membantu, sikap peduli terhadap sesama, ini yang penting, ya. Nah, bisa dilihat pada gambar itu, pada gambar 010.2, 10.3, saling membantu sesama makhluk hidup, karena kita semua diciptakan oleh Allah adalah saling membantu sebagai makhluk sosial. Dan juga sikap peduli harus kita terapkan sebagai wujud kita menerapkan sabda Rasulullah SAW. An Jabirin qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam khairun nasi anfa'uhum linnas. Dari Jabir berkata, Rasulullah pernah bersabda, sebaik-baiknya manusia adalah orang yang paling bermanfaat bagi manusia yang lain. Artinya apa, anak-anak? Orang yang paling baik adalah bisa bermanfaat bagi orang lain, tidak menyusahkan orang lain. Intinya kita harus saling membantu, bisa bermanfaat bagi orang lain. Anak-anak, untuk materi pagi hari ini, alhamdulillah kita sudah bakat bersama. Semoga dengan pembahasan kita saling peduli, saling membantu, saling tolong menolong terhadap sesama, kita bisa mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Anak-anak bisa mempelajari dulu pada materi ini, materi pelajaran yang ke-10, untuk kita belajar bersama, ya anak-anak. Dari Bapak penjelasan materi pagi hari ini, kurang dan lebihnya minta maaf. Akhir kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.